Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Evi Yuliati dalam pembelajaran fisika. Materi kita kali ini adalah kesetaraan massa dan energi relativitas ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dan persamaan kesetaraan massa dan energi relativitas dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep dan persamaan kesetaraan massa dan energi dalam pemecahan masalah dengan benar. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu massa relativitas. Apa sih massa relativitas itu? Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu massa relativitas, kita lihat sejarahnya dulu ya. Nah, menurut teori fisika klasik atau mekanika Newton, bahwa massa benda itu konstan, tetap, massanya tetap. Nah, massa benda menurut fisika klasik tidak tergantung pada kecepatan benda. Akan tetapi, menurut teori relativitas Einstein, massa benda adalah besaran yang relatif, yang besarnya dipengaruhi kecepatan benda. Massa benda yang bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap pengamat itu menjadi lebih besar daripada ketika benda itu dalam keadaan diam. Nah, seperti apa? Nah, kita lihat animasi berikut. Nah, perhatikan animasi berikut. Ketika sebuah batu diletakkan di sebuah neraca massa, itu terlihat massanya 1 kg. Jika di samping kanan neraca kita letakkan neraca-neraca lain secara horizontal dan secara garis lurus, dan kita beri di sisi kiri dorongan pada batu, maka batu akan bergerak ke kanan dengan kecepatan tertentu. Terlihat massanya tidak konstan, atau terlihat massanya berubah-ubah ya. Diulang sekali lagi. Nah, batu ini bergerak dengan kecepatan tertentu. Apa yang terjadi? Massanya berubah. Massanya berubah ya. Bisa terlihat anak-anakku di situ massanya tidak tetap. Nah, massa yang tidak tetap ini kita namakan massa relatif. Terhadap apa? Di situ ada nilai S. Ini adalah neraca yang diam, kita anggap sebagai kerangka acuan yang diam. Dan batu yang bergerak adalah kerangka acuan yang bergerak. Dan berapa besarnya massa relativitas itu dapat dihitung dengan persamaan ini. M sama dengan M0 dibagi akar 1 kurang kecepatan benda per C kecil itu adalah kecepatan cahaya berpangkat 2.
Keterangannya bisa terbaca. M0 itu adalah massa diam, M adalah massa relativistik, V kecepatan relatif dan V kecepatan relatif dan C kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya ini nilainya adalah nilai yang sudah ditetapkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, massa benda yang bergerak dengan kecepatan V secara teori tadi sudah dituliskan. Secara teori massa relativitas itu dituliskan seperti ini. Tadi sudah muncul soal rumus ini. M sama dengan M0 massa diam per akar 1 kurang kecepatan benda per kecepatan cahaya kuadrat. Di mana itu ada tanda lambda gamma. Gamma itu adalah tetapan Laplace atau tetapan relativistik. Maka secara sederhana persamaan massa relativitas itu dapat dituliskan seperti ini. Massa relativitas sama dengan tetapan Laplace dikali massa diam. Baik. Nah, untuk lebih paham, coba perhatikan penjelasan berikut. Nah, dari persamaan dan dari animasi yang tadi kita sudah saksikan, kecepatan benda makin besar, maka makin besar pula massa kelembaman benda. Jika nilai kecepatan benda itu jauh lebih kecil dibandingkan kecepatan cahaya, maka nilai V per C yang tadi ada di rumus itu akan mendekati 0. Kenapa bisa 0 ya? Nah, coba kalau nilai ini kecil, sangat kecil, dibagi dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8, maka ini bernilai 0. 1 dikurang 0 menjadi akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Apa yang terjadi? Kalau dia bernilai 1 di sini, maka massa relatif M itu sama dengan massa diam. Tetapi jika nilai V, kecepatan benda, mendekati nilai kecepatan cahaya C ini, maka nilai dari persamaan V kuadrat per C kuadrat akan mendekati nilai 1. Maksudnya begini, kalau nilai V kecepatan benda ini mendekati kecepatan cahaya 0,99 per 1 misalnya, maka 1 dikurang 1, kita anggap nilai di sini 1 dikurang 1 berarti 0 ya. Apa yang terjadi? Maka nilai massa relativitas itu menjadi tak terhingga. Maka akibatnya makin sulit benda itu dipercepat. Sehingga kecepatan benda itu akan mencapai nilai yang konstan. Jadi kesimpulannya seperti ini, tidak ada benda atau partikel yang bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jadi tidak ada benda atau partikel yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Nah, kemudian itu tadi massa relativitas. Nah, bagaimana hubungan massa relativitas dengan energi relativitas? Menurut Albert Einstein, benda yang bergerak dengan kecepatan V itu memiliki energi kinetik. Dan berapa besar energi kinetik benda atau energi kinetik relativitasnya itu dihitung dengan persamaan seperti ini. Bisa terlihat? Ya, ini energi kinetik benda yang kecepatannya yang bergerak dengan kecepatan V itu menurut Albert Einstein, maka rumusnya seperti ini. Energi total dikurang E0. Di mana energi kinetik total itu mc kuadrat dan E0 itu sendiri adalah M0 kali C pangkat 2. Nah, kalau dijabarkan ini kalau kita jabarkan nilai ini adalah ini ya. Oke. M, massa relativitas adalah M0 per
akar 1 kurang V per C kuadrat. Dan C-nya ini sendiri kita tulis kembali di sini. Dikurang. Ini tetap kita tuliskan massa diam dikali kecepatan cahaya pangkat 2. Nah, persamaan ini disederhanakan menjadi seperti persamaan ini. Disederhanakan. Baik. Nah, ini ada keterangannya. Jadi EK itu adalah energi kinetik relativistik, MC kuadrat itu adalah energi total ini, dan M0 C kuadrat itu adalah energi yang diam. Muncul pertanyaan, apakah persamaan energi kinetik yang selama ini kita kenal, yaitu energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat, yang ini? Nah, apakah persamaan energi kinetik ini salah? Jawabannya ya. Salah untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Tetapi untuk benda-benda yang kecepatannya jauh lebih rendah dari kecepatan cahaya, atau jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka persamaan ini benar. Ini bisa digunakan untuk benda-benda yang kecepatannya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, karena persentase kesalahannya sangat kecil. Baik, tadi adalah hubungan antara energi dan massa. Nah, sekarang kita lanjut ke momentum benda. Momentum relativistik itu dituliskan dengan persamaan, ya. Sebenarnya persamaan ini sudah diperkenalkan di kelas 1 ya, kelas 10. Nah, kemudian M itu sendiri karena ini adalah momentum relativistik, maka M-nya itu adalah massa relativistik. Tadi di awal sudah diperkenalkan persamaan massa relativistik, yaitu ini. Ini ya. Ini massa relativistik yang ini. Sehingga momentum relativistik itu dapat kita jabarkan menjadi seperti ini. Bisa dilihat? Jadi M-nya kita ganti dengan ini. Ini adalah massa relativistik. Sini ada M0 ya. Dikali C. Baik, kita lanjut ke soal latihan soal. Nah, ketika sebuah benda yang nomor 1, ketika sebuah benda diam, massa yang terukur adalah M0. Jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,5 C, maka massa bendanya menjadi apakah A 2/3 akar 3 kali M0, apakah B 1/3 akar 3 dikali massa diam, apakah C 2/3 akar 3 M0, D 3/4 akar 5 M0, atau E 2/5 akar 5 M0. Baik, nah di sini apa yang diketahui anak-anakku? Ada massa diam yang diketahui, kemudian kecepatan benda 0,5 C atau setengah dari kecepatan cahaya. Pertanyaannya adalah berapa massa relativitasnya? Wah, sudah ada opsinya ya. Nah, kita lihat dulu yang diketahui. Tadi di dalam soal itu, ya ini yang diketahui ada massa diam, ada kecepatan benda 0,5 C atau 1/2 C. Maka yang ditanyakan adalah massa relativitasnya. Masih ingat rumusnya? Nah, coba ditulis ya. Coba anak-anakku juga menulis. Kira-kira rumusnya tadi masih ingat nggak? M sama dengan apa? Ya, ini ya yang tadi kita... Oke, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Bisa terlihat anak-anakku? M sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat
per C kuadrat. Masukkan angka-angka yang diketahui. Berapa massa diamnya? Massa diamnya adalah M0. Kita tetap tuliskan M0. Akar 1 kurang. Berapa kecepatan benda? Setengah C. Berpangkat 2 per C pangkat 2. Jadi ini kita bisa sederhanakan. Maka 1/2 pangkat 2 adalah? Betul, 1/4. Ya. Selanjutnya 1 kurang 1/4. Ini tetap dituliskan ya, M0 per akar. Di sini ada nilai 4/4. Maka 1 dikurang 1/4 menjadi 3/4. Nah, hasil akhirnya ini. Coba bisa tidak dijabarkan ini? Ini menjadi M0 per 1/2 akar 3. Atau ini naik 2-nya, 2 M0 per akar 3. Nah, dalam matematika ini dijadikan per akar 3. 2 akar 3 M0 per akar 3 kali akar 3, 9. Akar 9 berarti 3. Jadi 2/3 akar 3 M0. Opsinya adalah A. Kita lihat soalnya kembali. Ya, ini ya jawaban yang paling tepat adalah 2/3 akar 3 M0. Bisa diikuti anak-anakku? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Baik, kita lanjut ke soal kedua. Perhatikan soalnya, bila laju partikel 0,6 C, laju partikel, laju benda, partikel, benda yang sangat kecil misalnya, itu 0,6 C, maka perbandingan. Jadi yang ditanyakan perbandingan apa? Massa relativistik terhadap massa diam. Jadi yang ditanyakan adalah M berbanding M0. Apakah A 25 banding 9 perbandingannya, atau B 25 banding 4, ataukah C 8 banding 5, D 5 berbanding 4, dan apakah E 5 banding 3? Baik, kita lihat. Kalau kita tuliskan diketahuinya di sini, maka yang diketahui adalah laju partikel. Berarti apa? Betul, V-nya 0,6 kali kecepatan cahaya. Jadi yang ditanyakan massa relativitas berbanding massa diam. Ini yang ditanyakan. Oke, bagaimana caranya? Ada yang sudah mulai mengerjakan? Nah, kita lihat sama-sama ya. Oke, ini tadi yang diketahui sama yang ditanyakan sudah kita tuliskan. Sama ya, massa diamnya dan kecepatan bendanya. Nah, pembahasannya seperti ini. Nah, selalu kita menggunakan persamaan massa relativitas. Kita lihat, ini rumusnya. Karena kita mencari perbandingan, maka M0-nya dikeluarkan. Ini. Ya, karena kita mau menghitung ini. Berapa M berbanding M0. Nah, persamaannya sisa ini. Masukkan angka-angka yang diketahui. Akar 1 kurang V-nya adalah 0,6 C pangkat 2 per C. Jadi C-nya kita sederhanakan. 0,6 berpangkat 2, 0,36. 1 dikurang 0,36 /adalah 0,64. Akar 0,64 adalah 0,8. Kalau ini disederhanakan menjadi 5/4. Kenapa bisa 5/4? Nah, ini kan matematikanya berarti kalau kita anggap ini adalah kali 100,
ini 80, maka masing-masing dibagi 20. Ya, jadi ini. Maka opsi yang paling tepat di sini delta. Kita lihat ya. Nah, jadi perbandingan massa relativitas partikel terhadap massa diamnya adalah 5:4. Jawabannya adalah D. Ya, ini ya jawabannya. Delta. Lanjut ke soal ketiga. Bisa terbaca, massa diam sebuah benda, massa diam berarti simbolnya adalah M0 2 kg. Bergerak dengan kecepatan 0,6 kali kecepatan cahaya. Hitung energi kinetik benda. Nah, perhatikan yang diketahui. Ada M0-nya 2 kg. Ada kecepatan yang bergerak dengan kecepatan 0,6 kali kecepatan cahaya. Jadi ini. Yang ditanyakan adalah berapa energi kinetiknya. Tadi di awal sudah dijelaskan bagaimana menghitung atau menggunakan energi kinetik. Nah, digunakan persamaan energi kinetik sama dengan energi total dikurang energi awal atau mula-mula. Energi diam ya. Energi diam. Nah, kita hitung dulu energi diamnya. Energi diamnya dihitung dengan persamaan seperti ini. Masukkan angka yang diketahui. Berapa M0-nya? 2 dikali kecepatan cahaya. Ini nilai yang sudah ditetapkan, sudah ketetapan. Konstanta 3 kali 10 pangkat 8 berpangkat 2. Nah, hasilnya silakan anakku menguji. Hitung, coba. Latihan untuk terus berlatih menghitung ya, tanpa menggunakan alat bantu. Tanpa menggunakan alat bantu diperoleh 1,8 kali 10 pangkat 17. Kemudian kita menghitung E total. Bisa terlihat? Untuk menghitung energi total digunakan persamaan massa relativistik dikali C pangkat 2. Masih ingat massa relativistik itu yang mana? Yang ini. Yang ini ya. M0 per akar 1 kurang kecepatan benda pangkat 2 per C pangkat 2. Ini kecepatan cahaya, tetap kita tuliskan kembali. Selanjutnya masukkan angka-angka yang diketahui. Ada yang diketahui. Tadi kita sudah menghitung nilai ini. Yang ini. M0 C pangkat 2 itu adalah 1,8 kali 10 pangkat 17. Jadi kita tinggal pindahkan. Per akar 1 kurang. Nah ini kita masukkan kecepatan bendanya atau partikelnya 0,6 C pangkat 2 per C pangkat 2. Nah kita sederhanakan C-nya. 0,6 pangkat 2, 0,36. 1 dikurang 0,36. 1 kurang 0,36 itu adalah 0,64. Berapa akar 0,64? Adalah 0,8. Nah, kemudian kita membagi ya 1,8 dikali 0,8 hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat min 17. Kok bisa 2,25? Silahkan anak-anakku berlatih terus untuk menghitung tanpa menggunakan alat bantu. Jadi harus banyak berlatih mengerjakan soal-soal untuk mahir menemukan hitungan-hitungan sederhana ini tanpa alat bantu. Nah, kita belum selesai karena yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Nah, persamaannya adalah energi total dikurang energi diam. Masukkan angka-angka yang sudah kita peroleh tadi. Ini 2,25 kali 10 pangkat 17 dikurang 1,8 kali 10 pangkat 17. Perhatikan pangkat yang ada di sini harus sama. Untuk mengurang atau menjumlah pangkatnya harus sama.
untuk bisa mengurang atau menjumlah. Maka diperoleh hasilnya adalah 0,45 kali 10 pangkat 17 Joule. Bisa diikuti anak-anakku? Semoga bisa ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, sebuah benda dengan massa diam 1 kilogram memiliki momentum relativistik. Apa tadi simbol momentum relativistik? Masih ingat? Betul, P ya. 2,25 kemudian jika laju cahaya, apa simbolnya? Betul, cek 3 kali 10 pangkat. Maka kecepatan benda pada saat itu, apa simbolnya kecepatan, Nak? Ya. P yang ditanyakan. Yang mana jawaban yang paling tepat? Apakah A 0,6 kali 10 pangkat 8 meter per second, B 1,2 kali 10 pangkat 8 meter per second, C 1,8 kali 10 pangkat 8 meter per second, atau D 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per second, atau E 3,0 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang mana jawaban yang paling tepat? Kita lihat pembahasannya. Tolong perhatikan kembali anak-anakku bagaimana cara menyelesaikan soal keempat ini. Ibu bersihkan dulu ini ya. Ya, bisa terlihat ya ini. Tadi yang sudah ditulis bahwa yang diketahui adalah massa diam. Massa diamnya 1 kilogram. Momentum 2,25 kali 10 pangkat 8 kg per meter per second. Kemudian kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu yang diketahui. Yang ditanyakan adalah kecepatan V-nya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, tadi di awal dijelaskan persamaan untuk menghitung momentum relativistik adalah ini. Ini ya. Oke. Selanjutnya, masukkan angka-angka yang diketahui. Momentum 2,25 kali 10 pangkat 8 sama dengan M kali C. 1 kali V per akar. Nah, sekarang ya, jadi masanya 1 kilogram ya. Seharusnya di sini bukan V. Ini C. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, supaya akar ini hilang yang ada di sini, maka ini kita jadikan pangkat 2. Mengapa? Karena akar itu sama dengan pangkat setengah. Jadi kalau ini ada akarnya berarti dia 1/2 ya. Kali 2. Jadi 1/2 itu kan 1 ya. Jadi pasti anak-anakku sudah tahu semua. Selanjutnya nah, kemudian ini tetap dituliskan kembali 1 kali V kuadrat per. Nah, perhatikan di sini nilai C yang nilai 3 kali 10 pangkat 8 itu diganti dengan C pangkat 2. C pangkat 2 ya. Nah, kemudian
Nah, kita jabarkan lagi. Ini tetap ditulis. V kuadrat per 1 yang ada di sini. Kita jabarkan menjadi C kuadrat per C kuadrat. Oke, bisa diikuti ya. Ini tetap kita tulis V kuadrat per C kuadrat. Nah, selanjutnya, kembali ini tetap kita tuliskan sama dengan V kuadrat per. Nah, ini coba perhatikan yang ini, itu menjadi C kuadrat dikurang. Yang ini ya, ini kecil sekali. Jadi ini sama dengan ini, yang ini Ibu tulis. Semoga bisa terbaca anak-anakku. Nah, kemudian kita jabarkan kembali, ini tetap kita tulis sama dengan nilai C yang ada di sini, yang ada di bawah ini, naik ke bilangan pembilang ini, dikalikan dengan V pangkat 2. Nih. Jadi V pangkat 2 dikali C pangkat 2 per. Ya, semoga bisa diikuti ya. Tahap berikutnya, nah kita memisalkan persamaan ini oke. Nah, ini kita misalkan di dalam matematika bisa dimisalkan seperti ini, 1/A kurang 1/B kurang 1/C sama dengan C dikurang B per C dikali B. Jadi ini 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per second kuadrat. Kita jadikan 1/A atau 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per second kuadrat. Dan yang C kurang B ini kita jadikan 1/P pangkat 2 kurang 1/C pangkat 2. Nah, dengan melihat angka C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sehingga karena kecepatan yang kita mau hitung, maka kecepatan yang ada di sini kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, yang di ruas kanan ini dijumlahkan 1/3 kali 10 pangkat 2 meter per sekon kuadrat ditambah 1/2,2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Oke, bisa diikuti sampai di sini? Lanjut. Kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, di sini dikalikan. Untuk menyamakan penyebutnya, 3 kali 10 pangkat 2 itu dikalikan dengan 2,2 kali 10 pangkat 8. Seperti ini ya. Dikalikan. Kemudian nilai 1 yang ada di sini, karena ini dikali menjadi 2,25 kali 10 pangkat 8. Yang 1 ada di sini adalah 3 kali 10 pangkat 2 meter per second kuadrat. Nah, iya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa ikuti ya. Lanjut. Nah, kemudian kita hitung secara matematika, kita tinggal menghitungnya secara matematik berapa hasilnya jika 2,25 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Jadi selesaikan dulu pangkat kuadratnya atau pangkat 2-nya. Begitupun dengan ini 3 kali 10 pangkat 2. Maka diperoleh hasilnya 14,0625. Kok bisa seperti itu? Nah, silakan anak-anakku berlatih terus untuk menghitung tanpa menggunakan alat bantu ya. Kemudian ini kita peroleh setelah diperkalikan 45,562 kali 10 pangkat 16. Pangkat 16 ya. Selanjutnya hasil baginya itu hasil bagi 14,06 kali 14,0625 dibagi 45,5621 hasilnya adalah 1,1/3,23 kali 10 pangkat 16. Sehingga kita peroleh V kuadratnya, kecepatan berpangkat 2-nya adalah 3,24 kali 10 pangkat 16. Yang ini ya. Nah, kalau ini diakarkan
maka diperoleh akar 3,24 adalah 1,8 kali 10 pangkat 8. Ini dibagi 2, 16 dibagi 2, 8 ya. Nah, apakah ada opsi yang sama? C. Jadi opsi yang samanya adalah C. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Baik. Kita lihat. Iya, jadi ini ya jawaban yang paling benar. Satu koma 8 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, terima kasih semua Ananda yang sudah live hari ini dan Bapak Ibu guru hebat yang sudah mendampingi anak didik Ibu dan Bapak guru. Semoga kita bisa bersua lagi dan kita bisa di luar studio ini bisa saling ketemu dan saling membahas soal-soal fisika. Tetap sehat, tetap semangat anak-anakku dan Bapak Ibu guru hebat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.